Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Selamat pagi, sahabat Rema, Renungan Mahasiswa Baptis Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, mari kita akan bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Kau masih memberikan kepada kami kesempatan, anugerah-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami siap Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu bersama-sama, dan yang Kau memberkati kami sehingga apa yang kami renungkan boleh memberikan kepada kami pengetahuan yang baru, pengajaran yang baru yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya mengambil tema yaitu berpuasa yang berkenan kepada Allah, yang diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya akan menolong membacakannya untuk Bapak Ibu semuanya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu,
supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Di sini merupakan satu bagian cerita dari pasal 6 sampai yang ke-7, di mana Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit, memberikan hal-hal praktis yang bisa dilakukan dan yang mampu dilakukan oleh orang-orang awam pada saat itu. Di sini kita akan belajar 3 hal saat berpuasa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sebelumnya kita bertanya-tanya, berpuasa itu ada patokan khusus, ada cara-caranya. Itu beragam cara dan bagaimana melakukannya. Ketika kita melihat di tradisi Jawa, orang Jawa, di mana berpuasa itu dilakukan Senin Kemis, hari Senin dan Kamis. Kemudian dilakukan puasa putih, puasa hanya makan nasi dan minum air putih, dan puasa hanya sampai beduk, sampai jam 12 saja, dan banyak lagi cara-cara hal praktisnya yang dilakukan. Tapi di sini Yesus mengajarkan bagaimana hal berpuasa yang praktis, yang berkenan kepada Allah. Bagian yang pertama, kita akan belajar bersama-sama, jangan memperlihatkan muka muram seperti orang munafik. Di ayat yang ke-16a. Kenapa Tuhan Yesus memberikan contoh berpuasa seperti orang munafik? Pada saat itu Tuhan melihat bagaimana orang-orang munafik itu digambarkan sebagai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana memperlakukan setiap pengajaran, setiap peribadatan dan keagamaan dilakukan di depan umum, sehingga ia menjadi sorotan pandangan banyak orang, sehingga ia dibangga-banggakan, mendapat pujian dari orang-orang. Itu adalah puasa yang tidak berkenan, puasanya orang munafik. Tapi di sini tujuan puasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan ingin mendapatkan pujian dari orang, melainkan mendapatkan kuasa dari Bapa. Jika kita berpuasa tujuannya satu, supaya kita ini mendapatkan kuasa, mendapatkan kekuatan daripada Bapa yang ada di surga. Bagian yang kedua, cara berpuasa. Di ayat yang ke-17, Tuhan Yesus memberikan suatu pengajaran secara praktis. Ketika orang berpuasa, janganlah terlihat ketika kamu sedang berpuasa, tetapi perlihatkan dirimu, penampilanmu seperti orang yang tidak berpuasa. Di mana di situ Tuhan Yesus memberikan pengajaran dari segi penampilan saat berpuasa, supaya meminyaki kepala, supaya mencuci mukanya. Karena dengan demikian kita pasti akan terlihat segar dan orang tidak tahu bahwa kita ini sedang berpuasa. Yesus ingin mengajarkan cara berpuasa dari penampilan fisik kita, supaya tidak jadi perhatian banyak orang dan itu bisa membuat kita membanggakan diri. Dan yang lebih fatal, itu bisa membuat kita menjadi batu sandungan. Itu yang tidak berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, hasil puasa yang dilakukan. Di ayat yang ke-18, di sini Tuhan memberikan 2 gambaran. Yang pertama, puasa yang tidak benar. Puasa yang tidak benar itu bagaimana? Di mana ditujukan untuk dipuji orang. Sehingga kita ini membanggakan diri dengan apa yang ada pada diri kita. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Puasa yang benar di mana ditunjukkan kepada Allah yang tersembunyi supaya mendapatkan kuasa. Pasti saya yakin dan percaya sahabat Rema ketika berpuasa ingin memperoleh sesuatu yang diinginkan, ingin memperoleh kuasa datangnya daripada Tuhan.
Di sini Tuhan memberikan pengajaran. Ketika secara langsung pasti kita tidak dapat mengetahui kuasa apa yang diberikan kepada Tuhan ketika kita selesai berpuasa. Tetapi selang berjalannya waktu, hari demi hari, kita mampu mengerti kuasa apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Yaitu bagaimana kita ini kuasa mampu mengendalikan sikap kehidupan kita, baik secara fisik maupun mengekang sikap, pemikiran, dan ucapan kita. Banyak orang tidak mampu mengekang dirinya, menahan rasa lapar, tapi ketika kita mendapatkan kuasa dari Tuhan, dari cara kita melatih tubuh secara jasmani ini berpuasa, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Di sini saya menantang pada sahabat Rema. Apakah kita mau berpuasa seperti orang munafik? Atau kita berpuasa yang bertujuan kepada Bapa yang tersembunyi supaya kita memiliki kuasa, diberi kuasa daripada Bapa. Silakan sahabat Rema memilih sehingga kita ini mampu menjadi berkat ketika kita berpuasa dan tidak menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu. Siapkanlah yang kudus, layak disembah.